Sahabat masih ingat video saya sebelumnya yang berjudul sakit jantung karena kekurangan cinta? Ini terjadi pada seorang ibu yang menderita sakit jantung dan sudah dioperasi ring jantung dan harus minum obat 5 macam obat sudah dijalannya selama 5 tahun. Nah, ternyata semua akarnya itu adalah karena kekurangan cinta kaitannya dengan relasi perkawinannya dengan suami. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang anaknya. Oke, ternyata ibu dan anak ini sakit semua karena proses yang terjadi di dalam keluarga itu. Oke, kita sebut saja anak ibu Yayan ini Rani. Usianya 31 tahun, menderita sinus, sudah dioperasi berikut amandelnya. Selain itu ada juga benjolan di selangkangan, pundak kaku dan asam lambung yang parah. Ternyata kakaknya si Rani juga itu menderita sakit yang kurang lebih sama, sinus dan penyakit-penyakit lainnya yang juga kronis. Kenapa ini bisa terjadi, sahabat? Tentu saja ini terjadi karena pola asuh kehidupan di rumah yang diterimanya selama ini dari kedua orang tuanya bertahun-tahun dari sejak kecil. Pada saat datang, Rani ini membawa anaknya usia TK dan anaknya pun terlihat memiliki masalah emosi. Tentu saja hal ini terkait dengan emosi Rani, mamanya yang juga meletup-meletup, mudah menangis, mudah marah, dan kawan-kawannya. Kenapa ini terjadi pada Rani? Sekali lagi karena timbunan emosinya pun banyak dari perlakuan mamanya, papanya, plus kehidupan keluarga yang selama ini melingkupi dirinya sejak kecil. Alhamdulillah, dengan ibu dan anak ini datang untuk minta terapi, dibereskan masalah-masalah emosinya ini, semoga hal ini bisa menjadi pemutus mata rantai masalah terhadap cucunya dan keturunan selanjutnya. Si Rani ini datang dengan kondisi yang sangat-sangat emosional. Cantik tapi ekspresinya jutek, lelah, cemberut, mudah marah dan menangis. Baru cerita sebentar tentang kondisi yang dialaminya, air matanya sudah berderayan. Jadi dari kecil ia sudah diposisikan sebagai anak sulung yang harus menanggung semua beban orang tuanya. Memiliki bapak yang peminum, suka judi, main perempuan dari kecil. Dia seringkali dipukul, ditampar oleh si bapak ini. Tapi sekaligus juga jadi anak kesayangan bapaknya ini. Kalau bapaknya lagi sadar, kemana-mana dia diajak sama si bapak. Jadi dari kecil sudah terbiasa melihat kelakuan bapaknya yang minum, judi, joget-joget dan merayu perempuan. Jadi Rani kecil ini dari kecil sudah terjebak dalam emosi love and hate terhadap sosok bapak ini. Di satu sisi cinta, tapi seringkali dia tidak terima kalau bapaknya dibicarakan jelek sama orang-orang atau saat memukuli atau membentak-bentak memarahi dia. Di sisi lain dia juga tahu bahwa bapaknya memang begitu, seperti dibicarakan orang-orang dan marah kalau diperlakukan kasar. Tapi di sisi lain ia juga cinta karena tahu bahwa bapaknya sangat sayang dan melindungi dia. Di sisi lain dia juga menderita dan tidak terima melihat mamanya diperlakukan seperti itu oleh bapaknya ini. Belum lagi perlakuan dari keluarga besar bapak yang memandang keluarga mereka sebelah mata. Pada saat dulu mereka masih miskin dan mamanya berjuang untuk membesarkan bisnis keluarga ini. Jadi emosi yang kuat di diri Rani ini adalah, kenapa sih mama mau menikah sama papa? Kalau mama gak menikah sama papa, kan aku gak perlu hadir di dunia ini dan menanggung semuanya. Jadi emosi yang kuat adalah Wita ini sedang menolak realitas perkawinan kedua orang tuanya, sekaligus sedang menolak dirinya sendiri. Semua emosi-emosi ini intens tersimpan di tubuhnya bertahun-tahun. Akhirnya manifest dalam bentuk sakit sinus, amandel bengkak. Keduanya sudah operasi diangkat. Kemudian ada sakit pundak dan punggung atas, sakit kepala, asam lambung yang kronis, jerawatan di usianya yang baru 31 tahun. Sayang, saya baru ketemu dia setelah dioperasi sinus dan amandelnya. Seandainya belum dan saya diberi kesempatan untuk membereskan masalah-masalahnya ini, insya Allah dia tidak perlu menjalani pengangkatan sinus dan amandel ini. Karena kita yakin pasti ada maksud Allah yang penting terhadap penciptaan sinus dan amandel ini.
Ada kaitan erat antara sakit seseorang dengan emosi-emosi yang intens muncul dalam dirinya. Kita lihat untuk masalah sinus. Sebab emosinya apa, sahabat? Dia sedang merasa teriritasi atau terluka dengan seseorang yang dekat. Sedangkan untuk amandel, sebab emosinya adalah adanya ketakutan, emosi yang ditekan, dan kreativitas yang dibatasi. Saat di terapi, emosi yang muncul adalah kemarahan, kesedihan yang kuat karena dari kecil sampai besar tidak pernah dikasih bermain sama teman sebayanya karena harus di rumah dan jaga adik-adik. Sedangkan sakit di pundak, pesan cintanya adalah tidak mampu menjalani hidup dengan sukacita, menganggap hidup ini sebagai beban dan yang berat yang harus disandang. Kalau untuk sakit kepala, sebab emosinya adalah tidak mampu menjadi dirinya sendiri, sedang mengkritik diri sendiri dan ada ketakutan di sana. Untuk asam lambung, itu pesan cintanya adalah ketakutan yang terus-menerus, takut menghadapi sesuatu yang baru, ketidakmampuan untuk berada dalam situasi-situasi baru. Untuk jerawat, sebab emosinya adalah tidak menerima dirinya sendiri, tidak senang terhadap dirinya sendiri. Membaca ini semua, sahabat pasti ikut menangis. Saya menghadapinya dan menuliskan ini pun hati saya ikut teriris-iris. Hakikatnya, anak itu tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Anak pun tidak bisa memilih dari orang tua mana dia dilahirkan. Tapi dalam kelahirannya kemudian, dia harus menerima semua perlakuan orang tua dan menerima akibat dari kehidupan yang dijalani orang tuanya ini. Puji Tuhan, berkesempatan untuk membereskan masalah-masalah emosi yang terbesar di diri Rani ini. Saat tulisan ini ditulis, atau saat video ini dibuat, mamanya sudah mengirim chat ke saya beberapa kali. Alhamdulillah Bu Sinta, Rani saat ini terlihat lebih tenang dan happy. Sama anak-anaknya pun lebih sabar. Makasih ya Bu, gak terhingga buat Ibu. Jadi begitu sahabat. Semoga video ini menjadi cermin dan pelajaran bagi kita semua sebagai orang tua. Bagaimana harus bersikap menghadapi anak-anak kita. Tamu agung semesta yang dihadirkan Tuhan melalui tangan kita dan pengasuhan kita. Oke sahabat, salam sayang selalu dari saya, Sinta.